Kepada semua peserta kelulusan, dimohon untuk tetap tinggal di podium untuk berfoto bersama. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk berkenan berfoto bersama.
Khususnya suatu kebersamaan dari guru memohon kepada masing-masing guru untuk memberikan kondisi berjejer di depan taman. Mohon dengan hormat sedianya guru semuanya untuk memproduksi masing-masing melakukan suatu kebersamaan di depan untuk Ustazah berada di sebelah barat dan Ustaz berada di sebelah kiri. Tanpa nyender. Maju, bisa. Tambah. Guru. Tambah lagi apa?
Semangat, langsung tepuk tangan. Mantap, yuk. Mantap. Satu. Mantap. Jangan lupa kursinya di bawah masing-masing.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari sosok yang memiliki peran sentral dalam mengembangkan dan memajukan Madrasah Aliyah Syafi'iyah. Dengan hormat kepada Bapak Abdul Hadi MPD selaku Biro Pendidikan Nurul Rahman, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati dan tahun ini dikasuh Pondok Pesantren Nur Rahmah Al-Mukarram Kiai Zainul Rifaq beserta seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Nur Rahmah, wabil khusus Kiai Ahmad Fatah Nur, Kiai Ahmad Mafturi, Gus Ahmad Syaluddin, Gus Burhanuddin Rabbani, Gus Ahmad Atauki, beserta seluruh majelis keluarga yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan Nur Rahmah, mulai dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan juga pengurus harian. Yang saya hormati Bapak Kepala MA Syafi'iyah Nur Rahmah Al-Ustaz Taufik Syakir SPG, beserta seluruh Dewan Guru, staf dan karyawan MA Syafi'iyah. Yang saya hormati pengawas Madrasah Aliyah Syafi'iyah, rekan seperjuangan dulu di Malang, Al-Mukarram Bapak Husnan Abdul MPD yang senantiasa memberikan bimbingan untuk perkembangan lembaga kami. Yang saya hormati koordinator Madrasah Aliyah Syafi'iyah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim pada jenengan semua. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, dan tak lupa anak-anak didik yang saya banggakan, utamanya yang lagi berbahagia, yaitu anak kelas 12 yang sudah dinyatakan lulus dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, sebagai wujud tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah acara tasyakuran kelulusan siswa MA kelas 12 MA Syafi'iyah serta kenaikan kelas untuk kelas 10 dan 11 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan terhatur kehadiran baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju Madinah di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bibir yang selalu tidak bosan-bosan untuk bersolawat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada
beliau baginda agung dan menjadi sebab kita untuk layak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertama, kami mendapat mandat dari Ketua Yayasan yaitu Gus Imam Bulkini menyampaikan permohonan maaf beliau karena beliau tidak bisa hadir dengan kita karena ada tugas yayasan yang tidak bisa ditunda dan diwakili di Surabaya, sehingga beliau memberikan mandat kepada kami untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh, utamanya Dewan Asatidz dan kepala sekolah beserta seluruh stafnya yang telah dengan sabar, dengan ikhlas mendidik anak-anak yang dipasrahkan, diamanahkan kepada Yayasan Nur Rahmah, utamanya yang ada di lembaga yang Asy-Syafi'iyah. Karena mendidik ini bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang ringan, karena sebuah pendidikan itu merupakan suatu ibadah, suatu tugas dan suatu amanah yang sangat berat. Bahkan sebagian ulama menyatakan tugas seseorang orang tua dengan tugas seorang guru itu jauh lebih berat tugas seorang guru. Nah, dijelaskan dalam sebuah nato, pada kamorobiru wakuhu jauhar, pada kamorobiru jasadi wal jasadi kasrohah. Guru atau pendidik adalah orang-orang yang mendidik ruh, memberikan karakter, mendidik sikap, mendidik akhlak. Itu adalah orang yang mendidik ruh anak-anak kita. Dan ruh itu adalah diumpamakan sebagai mutiara. Wadhalika murabbil jasad, sedangkan orang tua itu adalah murabbil jasad, orang yang mengembangkan dari segi fisik. Wal jasadu kasohani, sedangkan jasad itu sebagai memakan mutiara adalah kerangnya. Jadi peranan penting dari seorang guru itu luar biasa. Kalau orang tua mungkin cukup dengan materi, anak minta kereman, kok kerem selesai. Anak minta potret, minta ubeng, kerem selesai. Tapi tugas seorang guru luar biasa. Mulai dari taklim, menyampaikan ilmu, kemudian mentarbiyah, mendidik, membina sikap, membina akhlak dan lain sebagainya. Maka tidak ada ucapan selain ucapan jazakumullah hasanal jazaa. Mudah-mudahan pengabdian beliau ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang ditularkan kepada anak-anak didik kita dicatat sebagai sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sebetulnya sudah semua apa yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Mungkin hanya sebagai target atau tambahan motivasi saja. Yang kedua, saya ucapkan selamat. Yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada anak-anak didik, utamanya yang kelas 12 yang sudah dinyatakan lulus. Sebentar lagi kalian akan melangkah menuju cita-cita masing-masing. Mungkin ada yang meneruskan kuliah di Jember, di Jogja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan harapan kami selaku pengurus yayasan, cita-cita yang kalian angankan, cita-cita yang kalian impikan, teruslah dikejar sehingga kalian bisa raih itu semua. Cuman agar kemudian cita-cita itu bisa dikejar dan ilmu yang kalian peroleh itu bisa barokah manfaat, ada sebuah rumus dari para ulama kita, dawuhnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau berpesan, sabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau kita punya ilmu yang lengket di otak kita, yang sewaktu-waktu kita perlukan, tinggal kita ingat, itu cukup dengan membaca dan membaca, selalu diulang-ulang. Tapi
ilmu yang ada di otak itu tidak akan bisa manfaat, tidak akan bisa barokah kecuali warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari ilmu itu adalah dengan ridhonya guru. Makanya mungkin ananda ini selama 3 tahun mungkin banyak napa TK cangkolan kalau guru sebelum kalian berangkat menuju kampus yang ada cita-citakan mungkin di akhir nanti. Silakan kalau Anda pernah merasa punya salah kepada guru-guru kalian, minta maaf dan minta ridhonya, karena ridho guru itu adalah kunci dari kesuksesan dan kemanfaatan ilmu kalian. Begitu juga barokahnya ilmu adalah dengan bil hikmah. Jadi kalau ilmunya pengen barokah, kalian harus berhikmah. Berhikmah kepada guru dan berhikmah lil ummah. Jadi walaupun nanti saya pesan, walaupun nanti sudah jauh misalkan kuliahnya, tapi robitoh antara murid dengan guru mudah-mudahan akan selalu bersambung sekurang-kurangnya mengingat gurunya dalam bentuk dengan doa, mengirim walaupun hanya sekedar 1 kali Fatihah sesudah kita sholat misalkan. Syukur-syukur nanti kalian berkontribusi dalam pengembangan lembaga, kalian punya channel, kalian punya usulan yang brilian untuk pengembangan lembaga, untuk disampaikan kepada lembaga, pengelola lembaga. Kalian sudah punya grup, kalian punya usulan-usulan yang nanti membangun konstruktif, monggo disampaikan sehingga kalian bisa memberikan manfaat walaupun tempat yang jauh. Dan pesan terakhir saya kepada Bapak Ibu wali murid sebagai penutup mungkin adalah monggo sesuai dengan pesan kepala sekolah tadi, jangan berkecil hati untuk melanjutkan karir, melanjutkan cita-cita anak-anak kita. Kadang yang sempurna kayaknya anak, kuliah dong mau seorang tadi biaya dan lain sebagainya. Dan biasanya yang jadikan patokan itu biaya besar dan lain sebagainya yang kita tutup. Tapi kalau kita yakin, kalau kita adalah seorang Islam yang percaya kepada Rasulullah, yakin kepada firman-Nya Allah, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha takaffal li talibil ilmi bi rizqihi. Allah itu menanggung rizkinya orang yang menuntut ilmu. Jadi rizkinya anak kita yang nanti berangkat menuntut ilmu untuk kuliah dimanapun dia berada, baik di tempat atau di lembaga negeri ataupun swasta, yang nanggung rizkinya bukan kita sebagai orang tua hakikatnya, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu contohnya ini pengawas kita ini. Jadi saya tahu betul beliau bersama dengan saya dulu kuliah kelas 11 ada anak baru. Alhamdulillah beliau ini dengan kesungguhannya, dengan keuletannya, alhamdulillah sudah bisa diketik hari ini. Dan sekelumit cerita dari beliau, salah satu kunci sukses beliau seperti yang saya sampaikan tadi adalah tidak lupa terhadap guru-gurunya beliau. Jadi beliau sesempat lewat di mana beliau pernah menimba ilmu. Kalau tidak sempat mampir ke Astah disampaikan atau ke guru, ke dalam gurunya untuk silaturahim, sekedar lewat beliau selalu mengirim Fatihah. Jadi ini mungkin bisa kita jadikan motivasi untuk senantiasa selalu membangun komunitas antara murid dan guru. Kemudian yang terakhir ada sedikit makalah dari orang Arab untuk anak-anak kita. Laisal hajru yulimuni walakinnal jamalu dzikrayat ya husnul qalbi. Bukanlah sebuah perpisahan yang menyakitkan atau membuat hatiku gundah, tapi indahnya, banyaknya kenangan indah yang membuat hatiku tergoncang. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari sebuah perpisahan yang tidak akan mempertemukan kita lagi, tapi ini adalah langkah yang mungkin kita akan melangkah dengan langkah masing-masing, tapi nanti tujuannya adalah untuk sama-sama mencapai kesuksesan.
Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ada manfaatnya, dan apabila ada salah hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hadi atas sambutan yang penuh inspirasi. Semoga Madrasah Aliyah Syafi'iyah terus berkembang di bawah naungan yayasan. Hadirin sekalian, kita juga akan mendengarkan arahan dan pesan dari pihak yang senantiasa mengawasi dan memberikan dukungan demi tercapainya mutu pendidikan yang unggul. Dengan segala hormat kepada Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Husnan Abroni MPD, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah bihamdillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi, atini muhabbatak wa ma'rifatak amma ba'du. Yang sangat saya takdimi, yang sangat saya muliakan pengasuh pondok pesantren Nurul Rahmah beserta para Gus, Neng, Ketua Yayasan, mudah-mudahan keluarga besar Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Rahmah dijaga kesehatannya Allah SWT, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezeki. Yang sangat kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Syafi'iyah, para ustaz-ustazah, para pejuang barokah, pemburu barokah, mudah-mudahan beserta keluarga dijaga kesehatannya, dijamin rezekinya, dan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, wali murid, wali santri yang berbahagia, para pejuang nafkah yang rela berkorban mengubur mimpi-mimpinya demi mimpi anak-anaknya. Satu contoh, orang tua kita terkadang lewat di depan nasi padang, ingat waktunya mengirim anaknya, mimpinya dihentikan, uang yang ditransfer untuk anaknya. Inilah salah satu pengorbanan orang tua kita. Maka sangatlah menyakitkan ketika seorang anak ketika pada puncak kesuksesan melupakan orang tuanya dan jasa kedua orang tuanya. Anak-anakku yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati, purnasiswa, calon-calon pemimpin masa depan, orang-orang sukses di bidangnya masing-masing dengan kecerdasannya masing-masing, mudah-mudahan segala mimpinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang pertama yang harus dibahagiakan adalah orang tuanya yang telah rela mengubur kebahagiaannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kehidupan kepada kita semua, kesehatan untuk kita semua. Selain hidup dan sehat, Allah masih menjaga hidayah di hati kita semua. Mudah-mudahan dan bersyukur Allah menjaga hidayah ini sampai meninggal, membawa iman, Islam,
cinta Allah dan cinta Rasul. Salawat dan salam diaturkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah dikupas tuntas oleh Guru Pendidikan yang kita kenal dengan Gus Muda, Gus Hadi, teman seperjuangan saya dari ketika kuliah. Masak bareng telur untuk ngirit itu Bapak Ibu, telur dicampur mie. Kalau sekarang booming dan populer, kita kenal dengan milur, mie telur. Jadi kita ngontrak bareng, kos bareng, hidup bareng di Malang, anak desa yang masuk Malang dengan segala keterbatasan. Kita urunan, iuran, makan bareng. Satu milur dipotong-potong kecil-kecil agar 5 teman satu kosan itu bisa makan bareng. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Segitiga emas pendidikan itu memiliki peran yang sangat dahsyat untuk mensukseskan anak kita. Segitiga emas pendidikan itu terdiri dari seorang guru, orang tua, dan siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sukses ini bukan sebuah keberhasilan oleh anak-anaknya, terutama anak-anak yang sudah wisuda hari ini. Belajarlah kepada mereka yang sukses hari ini, bukan belajar kepada mereka yang tidak sukses hari ini. Mereka yang sukses di puncak hari ini, mereka yang mendaki puncak gunung tertinggi Mount Everest adalah orang-orang yang memiliki effort, usaha, kerja keras yang tinggi sehingga mampu menaklukkan gunung yang tinggi. Termasuk panjenengan semua akan mampu menaklukkan cita-citanya yang tinggi apabila punya usaha dan kerja keras yang tinggi. Apakah itu cukup? Ada satu kata yang mengatakan bahwa kehebatan bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang memberikan kehebatan itu. Artinya bahwa sukses bukan karena kita yang hebat, tapi sebuah keberuntungan yang diberikan oleh Allah SWT. Artinya apa? Bahwa beriman, berilmu akan diangkat derajatnya, tapi beriman itu posisinya di atas berilmu. Artinya Bapak Ibu sekalian, segitiga emas yang saya sampaikan tadi, bahwa orang tua, guru, siswa, pertama adalah tirakat. Tirakat dan ibadahnya diperkuat. Hari ini saya berdiri di depan panjenengan, saya akui bahwa saya berdiri ini bukan karena kesuksesan saya. Bukan karena kesuksesan saya, Bapak Ibu sekalian. Gus Hadi berdiri di depan bisa bicara, bukan kesuksesan Gus Hadi, tapi kesuksesan gurunya, kesuksesan orang tuanya. Kesuksesan saya adalah ketika anak saya nanti melebihi apa yang saya dapat hari ini. Itulah kesuksesan saya, Bapak Ibu sekalian. Maka orang tua harus memiliki tirakat sehingga anaknya bisa sukses. Mungkin saya ditirakati oleh Bapak Ibu saya, maka saya sekarang punya anak, saya harus tirakat lebih daripada Bapak Ibu saya untuk kesuksesan anak-anak saya. Yang kedua, guru. Kayak Pak Gus Hadi tadi, guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi dia juga transfer of value. Yang tidak boleh putus dari seorang guru adalah transfer of spiritual, transfer doa-doa terbaiknya kepada anak-anak didiknya. Maka ketika anak didiknya sukses, katanya Gus Hadi tadi, tidak boleh putus kepada gurunya, karena gurunya mengalirkan doa-doa terbaiknya di sujudnya, di tahajudnya, di Tuhannya. Orang tua juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan punya mimpi anaknya melebihi panjenengan, maka ibadahnya diperkuat dan dipertajam. Kalau kemarin tidak pernah duha, karena anaknya sudah lulus harian, duhanya diperbanyak. Kalau kemarin tahajudnya 2 rakaat, sekarang tahajudnya diperbanyak, karena anaknya mau kuliah. Jadi segitiga emas yang ketiga adalah anak itu sendiri.
Anak itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ketika anak ada filosofi yang ekstrim mengatakan, ketika anak belum pernah mencium kaki ibunya, kesuksesan masih jauh dari tangannya. Ketika seorang anak hari ini di wisuda belum pernah mencium kaki ibunya dan meminta doa terbaik dari ibunya, kesuksesan masih jauh dari tangannya. Saya tidak sekedar bicara, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya lakukan. Ketika saya berat, ketika saya punya masalah, ketika saya punya cita-cita, orang pertama yang saya datangi adalah seorang ibu. Saya basuh kakinya, saya cium kakinya, saya minta doa terbaiknya. Sebuah cerita Bapak Ibu, saya lulus bersama Agus Hadi. Saya tidak punya pekerjaan, saya pamit ke ibu, saya cium kakinya, saya mau ke Malang, ke Kalimantan. Dulu Gus Hadi masih ingat, kita punya teman di Kalimantan, namanya saya terus Mustafa, guru bahasa Inggris. Saya telepon beliau, ke sini, pasti kamu nanti langsung 1 tahun jadi PNS. Saya pamit ibu saya cium kakinya, saya minta doa, Bu, saya mau Kalimantan. Ibu saya bilang, tidak bisa Kalimantan. Takdirku di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari Senin saya dipanggil SMP yang di satu kota Anyar. Minggu saya pamit ke beliau. Senin saya dipanggil SMP satu kota Anyar untuk ngajar di SMP satu kota Anyar. 1 tahun saya mengajar di SMP satu kota Anyar. Saya ikut tes pegawai negeri dan diangkat menjadi pegawai negeri di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Sangat cepat di luar ekspektasi manusia. Kenapa? Doa seorang ibu akan menyundul langit, Bapak Ibu sekalian, akan menggoyang aras. Maka Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, mulai hari ini ketika lulus kamu mau kuliah, pamit ke ibunya, jangan bentak ibunya, bapaknya. Ayah juga begitu. Ayah adalah orang yang berjuang, tangannya kasar, jemarinya kasar, kulitnya keriput. Dia berjuang mencari rupiah untuk anak dan istrinya. Maka juga basuh kakinya dan cium kakinya, mintalah doa kepada beliau. Insya Allah sukses ada di genggaman anak-anakku sekalian. Ini bicara fakta, kontekstual, tidak hanya bicara tekstual. Ini yang saya lakukan. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mengirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita, guru SD, SMP, guru ngaji, di rumah, guru di sekolah, terutama guru di pondok pesantren yang kita menimba ilmu. Mudah-mudahan